Siap belajar firman Tuhan siang hari ini, amin? Ya siap katakan yes. Oke, di ibadah Army of God yang pertama tadi saya berbicara tentang Simpson dengan tema Heroes. Kenapa saya kasih tema Heroes? Nggak tahu beberapa hari belakangan ini kayak saya bisa merasakan bahwa kerinduan Tuhan itu memakai setiap kita. Saya kasih tema Heroes karena Tuhan itu mau pakai orang-orang yang biasa jadi luar biasa. Tadi saya sampaikan tentang Simpson gitu ya, lahir dari keluarga yang seharusnya nggak bisa punya anak gitu ya. Tapi Tuhan pakai keluarga itu dan lahirlah Simpson, orang yang diurapi dengan berbagai macam kelemahan. Tetapi akhirnya Simpson ini kembali kepada Tuhan dan Tuhan pakai luar biasa. Dan siang hari ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Yefta. Siapa yang pernah baca kisahnya Yefta? Enggak cukup banyak ya, makanya saya tahu bahwa ini tokoh luar biasa. Dari Yefta kita akan belajar bagaimana seorang yang mengalami kepedihan hati, kekecewaan karena terluka oleh orang-orang yang di sekelilingnya. Namun Yefta ini bisa bangkit dan bersinar pada masa itu. Menjadi salah seorang hakim-hakim yang luar biasa. Coba kita sama-sama buka, Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Sudah menemukan katakan haleluya? Belum semua. Yang sudah menemukan katakan amin. Oke. Hakim-Hakim pasal ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Katakan gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal, ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Kata mereka kepada Yefta, mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku dan pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya, sebagai saksi di antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Katakan amin. Apa yang bisa kita pelajari dari Yefta? Yefta dipakai Tuhan bukan karena dia adalah orang yang baik atau orang yang sempurna. Namun terutama karena Yefta mau dipakai sama Tuhan. Tuhan itu tak pernah memakai seseorang melalui kalau melihat pengalaman, kepandaian, intelektual, kekayaan. Tuhan tak pernah lihat itu. Tuhan selalu mencari kesiapan hati. Siapa yang mau, Tuhan pasti akan urapi dan Tuhan akan pakai orang tersebut. Yefta juga bukan orang yang sempurna. Tuhan gak cari orang yang hebat, tapi hati yang mau dan siap. Kebaikan gak cukup membuat kita dipakai sama Tuhan. Kita mungkin baik tapi hatinya nggak peka, nggak terbuka bagi Roh Kudus. Menjadi saluran dan bersedia dipakai oleh Allah, Tuhan tak akan memaksa. Baik aja nggak cukup. Sometimes orang baik, hatinya nggak peka,
Roh Kudus gak bisa bekerja di dalam hidupnya. Tapi justru orang yang merasa dirinya aku ini gak layak, tapi hatinya peka atas sebuah kebutuhan. Maka di sana Tuhan akan pakai luar biasa. Yefta gak sempurna, tapi dia peka. Ini waktunya Roh Kudus bekerja. Ini waktunya Tuhan pakai hidupku. Dan ketika dia maju, Tuhan memberikan sebuah kemenangan yang luar biasa di dalam kehidupan Yefta. Dipakai Tuhan sesekali itu gampang dan itu bonus, setiap orang mudah dipakai Tuhan. Namun jika kita selalu dipakai oleh Tuhan, itu baru hal yang berbeda. Itu sebuah keistimewaan. Jadi sebagai anak-anak muda kita gak boleh cuma puas, aku sudah dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan itu selamanya. Gak cuma ketika kita muda. Karena kalau Tuhan sudah mengurapi seseorang, maka sampai kapanpun orang itu akan selalu diurapi. Bahkan firman Tuhan, sampai putih rambutmu, aku akan tetap menggendong. Pemakaian Tuhan itu tak pernah berhenti. Jadi bukan hanya perkara kita dipakai Tuhan sesekali gitu ya, namun kita harus punya hati yang peka untuk setiap hari sampai selama-lamanya Tuhan pakai. Coba kita lihat Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Apa yang bisa kita pelajari? Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Sekali lagi katakan pahlawan gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Yefta ini adalah pahlawan Tuhan yang gagah perkasa namun punya latar belakang. Dia adalah anak perempuan sundal. Tuhan bisa bawa hidup kita naik sekalipun kita punya masa lalu yang suram. Apakah Yefta ini tidak berpikir gitu ya ketika dia dilahirkan dari wanita sundal, apakah dia pernah berpikir satu kali kelak dia akan menjadi pahlawan yang gagah perkasa? Saya rasa enggak. Tapi Tuhan bisa pakai. Sekalipun orang punya masa lalu, punya latar belakang yang enggak baik. Yefta punya latar belakang enggak baik. Tapi itu bukan menjadi halangan untuk rencana Tuhan itu bisa bekerja di dalam hidup Yefta. Sekalipun ia lahir dari wanita sundal, tapi ujungnya tetap ia menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Sekalipun hari ini kita berada di dalam sebuah posisi, kita punya latar belakang, kita punya kelemahan, kita punya banyak hal yang mungkin itu membatasi pemakaian Tuhan menurut pandangan kita. Tapi sesungguhnya itu nggak bisa membuat rancangan Allah di dalam hidup kita ini gugur. Sekalipun Yefta ini lahir dari keluarga yang seperti itu, lihat akhirnya. Firman katakan bahwa Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Kelemahan kita bisa membawa kita naik level bersama Tuhan. Masa lalu kita yang kelam bisa membawa kita naik level bersama Tuhan. Tapi juga bisa mengubur potensi Tuhan di dalam hidup kita. Tergantung hati kita ini peka atau tidak. Saya punya latar belakang masa lalu yang gak baik, tapi hari ini Tuhan pakai masa lalu saya untuk membawa kemuliaan. Tapi ada orang-orang yang punya masa lalu atau latar belakang yang gak baik, tapi sampai hari ini mereka gak jadi apa-apa, karena merasa bahwa aku ini gak layak. Makanya dari Yefta yang pertama kita bisa belajar apa sih? Jangan minder. Jangan minder. Sekalipun kita punya masa lalu latar belakang yang gak baik menurut kita, yang gak baik menurut pandangan orang. Selama hati kita peka dengan pemakaian Tuhan, maka Tuhan akan pakai kita jadi pahlawan yang gagah perkasa juga. Katakan amin. Selama hati kita peka dan hati kita terbuka untuk Roh Kudus bekerja, maka apapun latar belakang kita, Tuhan akan pakai kita dengan sempurna. Jangan minder. Dari Yefta ini kita bisa melihat bahwa kelemahan gak bisa mengubur rencana Allah yang besar kecuali kita mengizinkan hal itu terjadi dalam diri kita. Ketika saya memposisikan sebagai seorang Yefta gitu ya, saya memposisikan gak gampang buat Yefta. Pasti ketika dia mau dipakai sama Tuhan, pasti orang-orang di sekelilingnya, oh ini anak sundal, ini anak sundal, ini anak sundal. Oh ini anak yang gak baik, ini anak gak baik. Ada orang-orang di sekelilingnya yang selalu berkata yang gak baik. Begitu juga hari ini mungkin di dalam kehidupan kita, ada masa lalu kita yang mungkin orang di sekeliling kita berkata, oh ini gak baik, ini gak baik.
Dan ketika orang lain berkata itu tentang kita, apakah kita minder? Sekalipun lahir dari keluarga seperti itu, Yefta tetap bisa menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kalau Tuhan mau pakai, kenapa Tuhan izinkan ada kelemahan, ada masa lalu yang suram? Kekurangan di dalam diri kita bukan untuk menjatuhkan kita atau mengintimidasi kita, tapi untuk kita bisa mengingat bahwa justru oleh karena kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna. Kuasa Tuhan itu semakin menjadi-jadi ketika kita lemah. Di dalam kehebatan kita, Tuhan selalu letakkan kekurangan. Nobody's perfect. Selalu ada kekurangan. Tapi kalau kekurangan itu membuat kita minder, maka sampai kapanpun Tuhan tak pernah bisa pakai hidup kita. Coba cross check. Kalau Tuhan mau pakai hari ini di dalam hidup kita, apakah kita minder? Kita punya masa lalu, mungkin background hidup yang gak baik, atau mungkin kita keluarga, kita merasa bahwa aku lahir dari keluarga yang biasa-biasa. Masa bisa ya aku dipakai Tuhan? Apakah dalam hati kita masih adakah perasaan minder? Justru kekurangan diberikan, kelemahan ada di dalam hidup kita agar kita selalu bergantung kepada Tuhan yang sempurna. Bukan membuat kita minder. Sekalipun Yefta lahir dari keluarga seperti itu, tapi itu gak membuat Yefta minder. Gak membuat Yefta merasa terpukul, kenapa aku harus dilahirkan dari keluarga seperti ini. Tapi justru membuat Yefta bangkit. Perasaan minder akan mengubur potensi Tuhan di dalam hidup kita. Perasaan minder akan membuat kita menjadi orang yang lumpuh. Tuhan punya maksud untuk memakai besar, tapi karena kita minder, kita akan jadi orang yang lumpuh. Gak punya kuasa. Tuhan mau kita gak minder. Makanya dari Yefta kita bisa melihat, sekalipun kita punya kelemahan, sekalipun punya banyak kelemahan, punya masa lalu, background keluarga, jangan minder. Coba katakan kanan kirinya, jangan minder ya. Oke. Yang berikutnya, apa yang bisa kita pelajari dari Yefta? Hakim-Hakim pasal ke-11 ayat yang kedua dan ketiga, bagian A. Dikatakan seperti ini. Juga istri Gilead melahirkan anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka di dalam keluarga kami. Sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Katakan larilah Yefta. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari Yefta? Jangan pendek atau dangkal cara pandang terhadap sesuatu yang menimpa kita. Jangan pendek atau dangkal cara pandang terhadap tantangan yang sedang kita hadapi. Persoalan yang sedang kita hadapi. Yefta adalah orang yang dangkal dan cara pandangnya terhadap sesuatu. Dibuktikan apa? Ketika ada masalah, dia lari. Ketika saudara-saudaranya berkata, kamu gak dapat warisan, kamu gak dapat bagian. Firman Tuhan katakan, maka larilah Yefta. Di dalam hidup Yefta gak ada karakter-karakter Allah seperti ketekunan, kesabaran. Tuhan gak bisa memberkati orang atau memakai orang yang lari dari persoalan, lari dari masalah. Karakter ilahi itu selalu dimulai dengan kita gak lari dari persoalan. Menghadapi sesuatu, jangan lari. Menghadapi gesekan, jangan lari. Menghadapi tantangan, jangan lari. Tapi bukan berarti kita nggak lari, tapi kita sok kuat.
Yang Tuhan inginkan adalah supaya kita mengerti dan belajar cara Tuhan, jalan-jalan Allah melalui setiap masalah yang kita hadapi. Yefta, dia hanya lari. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Lalu ayat 11, ayat yang ketiga bagian B, di sana, lihat ini. Berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi apa? Halo? Merampok bersama-sama dengan dia. Yefta sudah memutuskan hal yang salah, yakni meninggalkan Gilead, lari dari persoalan. Namun karena dia merasa sudah dipojokkan, disalahkan, Yefta menambahi kesalahan dengan bergabung dengan golongan perampok. Ini kesalahan berikutnya. Sudah lari dari masalah, kumpul pula dengan orang-orang yang luka hati, kepahitan, merampok. Dia kumpul dengan petualang-petualang. Petualang itu bukan orang yang hobinya jalan-jalan keliling dunia. No. Petualang-petualang di sini dalam bahasa asingnya pembuat masalah. Artinya jagal pasar. Tahu jagal pasar? Tatonya jagal pasar gitu ya. Tapi kalau dibuka bajunya, jagalah kebersihan pasar. Jagal pasar. Petualang ini adalah preman. Dia udah lari dari masalah, nggak lari ke tempat yang tepat, nggak lari ke hadirat Tuhan, tapi lari kepada preman-preman, kepada perampok-perampok, kepada petualang-petualang, kepada orang yang dikuasai dengan kekecewaan, lari kepada orang-orang yang dikuasai dengan kepahitan. Dan alhasil apa? Sekalipun pemakaian Tuhan itu ada sebuah berkat ya, tapi ketika kita ini lari dari persoalan, lari dari tantangan dan berkumpul dengan mereka, sama seperti firman Tuhan di dalam Korintus katakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yefta pun juga sama. Ketika dia diusir pertama kali dengan rasa minder dan diam-diam gitu ya, diusir, pokoknya pergi kamu pergi, dia lari meninggalkan masalah, namun di ayat berikutnya sifat karakter Yefta itu menjadi meledak-ledak. Ketika orang datang minta tolong gitu ya, dia meledak-ledak. Karena apa? Karena transfer karakter dari golongan pemarah, perampok. Di mana kita berkumpul, di sana ada transfer karakter. Yefta orangnya, padahal orangnya awalnya diam, orang baik. Cuma dia lahir dari keluarga yang gak baik aja. Lahir dari perempuan sundal itu aja. Ketika gak dapat warisan, diusir, dia mulai pergi. Dan karena dia lari berkumpul di dalam kehidupan perampok-perampok gitu ya. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Lihat, dia bukan perampok tapi karena berkumpul dengan perampok jadi ikut merampok. Dia bukan orang yang kecewa, tapi karena kumpul dengan orang-orang kecewa dia jadi kecewa. Dia bukan orang pembuat masalah. Tapi karena kumpul dengan pembuat masalah, dia jadi ikut membuat masalah. Pergaulan yang buruk gak bisa serta-merta dirubah dengan doa dan urapan saja. Namun juga perlu ditebus dengan pergaulan yang baik. Karena banyak orang-orang Kristen, ketika dia menghadapi sesuatu, menghadapi proses dengan pemimpin, dia gak lari dalam hadirat Tuhan, dia lari justru menjauh dari hadirat Tuhan. Cari komunitas yang bisa menyenangkan hatinya. Yefta juga sama. Makanya kita gak boleh pendek dan dangkal cara pandang terhadap sesuatu. Karena firman Tuhan berkata bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Setiap proses yang hari ini engkau alami, itu mendatangkan kebaikan. Ketika apa? Ketika engkau menghadapi. Ketika engkau gak lari. Mungkin proses terjadi di dalam kehidupanmu, proses dengan orang tua. Dengan saudara. Hadapi. Jangan lari. Berkumpul dengan orang-orang yang salah juga. Sekalipun pemakaian dan berkat Tuhan itu adalah kedaulatan Tuhan dalam hidup kita, namun hukum tabur tuai itu tetap ada di dalam hidup kita. Hukum tabur tuai ada. Dari Yefta ini kita bisa melihat
Ketika diusir pertama kali dengan rasa minder gitu. Dan ketika dia berkumpul dengan perampok, mindernya hilang jadi sangar. Jadi preman juga. Hadapi setiap persoalan yang hari ini engkau hadapi. Engkau enggak boleh lari. Apalagi ketika engkau lari, engkau bukan lari kepada tempat yang tepat, kepada pemimpin, kepada gereja, kepada hadirat Tuhan. Mungkin kau bisa tanya, loh Pak, aku kan gak salah. Aku kan gak salah. Orang itu, keluargaku, mamaku, papaku, orang tuaku. Membuat sebuah kesalahan. Dan aku gak bisa mengampuni. Sulit mengampuni. Kita bisa kok mengampuni. Memang yang sulit melupakan. Kalau ada orang berkata, aku bisa melupakan orang tersebut yang menyakiti aku. Itu 1001. Ya boleh dikatakan itu omong kosong lah. Kita bisa mengampuni, gak bisa melupakan. Makanya firman Tuhan jelas berkata, ketika Petrus datang, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah? Tuhan berkata, 70 kali 7 kali 7. Artinya apa? Artinya ini, kita bisa mengampuni kapanpun, memang gak bisa melupakan. Sebagai contoh nih, misalnya nih, Erwin membuat sebuah kesalahan sama saya. Saya bisa mengampuni, bisa. Tapi ketika lihat wajah Erwin gini, ketemu di tengah jalan, saya ingat kembali apa yang Erwin lakukan. Dia pernah menyakitiku. Dan ketika lihat wajah Erwin, ingat kan? Saya ampuni. Jalan-jalan di mall lagi enak, sukacita ketemu Erwin. Ingat lagi kan? Ya gak bisa lupa. Apa yang orang lain lakukan sama kita gak bisa lupa. Begitu ingat lagi, 70 kali 7 kali 7, aku ampuni lagi. Setahun, 2 tahun, di kampus, Erwin lagi, berhadapan muka. Ingat gak kira-kira apa yang dia lakukan? Yang bilang lupa, angkat tangannya. Enggak, ingat pasti. Pasti ingat. Begitu ingat, 70 kali 7 kali 7, aku ampuni lagi. Itulah maksud firman Tuhan. Kita memang gak bisa melupakan, tapi kita tetap bisa mengampuni kok. Berapa kali pun ketemu. Mungkin dia ketemu 10 kali, 20 kali. Ngapain sih kamu ketemu aku terus? Gitu ya, enggak. Begitu, ngapain sih kamu ada di sini terus kayaknya ngikutin terus. Ingat, Erwin bilang, 70 kali 7 kali 7. Oh iya. Itu maksudnya. Jadi ketika Yefta ini menghadapi satu tantangan, dia gak hadapi, dia malah lari. Makanya hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, setiap tantangan yang ada, jangan lari ya, hadapi aja. Kalau ada persoalan dengan orang tua, selesaikan. Ngapain harus lari? Lari kecewa, cari komunitas untuk memuaskan hati. Kita yang awalnya bukan jagal pasar, jadi jagal pasar. Kenapa? Karena lingkungan kita ada transfer karakter terjadi. Katakan amin. Yang berikutnya yang ketiga. Hakim-Hakim 11 ayat keempat sampai ayat ke-7. Yang pertama jangan minder. Lalu yang kedua, jangan pendek dan dangkal cara pandang terhadap segala sesuatu yang menimpa kita. Dan yang ketiga, ayat keempat, beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Dan ini yang ketiga, poin saya. Kalau mau besar, maka kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau mau besar, maka kita harus berdamai dengan diri kita. Dari judul perikop ini saya bisa melihat bahwa ada persoalan yang harus dibereskan antara Yefta dengan Gilead.
Antara Yefta dengan Gilead harus ada sesuatu yang diselesaikan. Pastikan saat Tuhan itu mau mempromosikan kita, mau memakai kehidupan kita, kita gak di dalam keadaan kecewa atau pahit. Pemimpin-pemimpin Gilead datang kepada Yefta, kamu jadilah panglimaku, pimpin aku berperang. Lihat, itu promosi bukan? Tapi Yefta bilang, loh kamu itu benci aku loh. Kamu yang kusir aku, sekarang kamu datang kepadaku dalam keadaan terdesak. Kamu itu cuma butuhnya toh. Gitulah bahasanya ya. Kamu kalau ada butuhnya aja. Lihat, mudah buat Tuhan pakai hidup kita. Tapi masalahnya hati kita siap gak? Jangan-jangan kita belum berdamai dengan diri kita. Tugas Tuhan adalah memastikan kairos Tuhan dan pemakaian dan janji Tuhan tepat pada waktunya. Namun adalah tugas kita untuk mempersiapkan diri untuk siap menerima pemakaian Tuhan. Seberapa sering kita gagal dipromosikan Tuhan saat promosi tiba waktunya namun kita belum siap. Masih ada kecewa. Pemimpin datang di dalam hidupmu, ayo ya kamu dipromosikan, kamu siap dipakai Tuhan lebih lagi. Tapi karena kita kecewa, gak mau. Tuhan ingin mempromosikan Yefta melalui pemilihan Tuhan atas Yefta menjadi panglima perang. Namun jawaban Yefta yang penuh kepahitan dan penolakan yang membuat urapan gak maksimal di situ. Hatinya penuh dengan luka, udah kecewa semua, kecewa. Tahukah bahwa kekecewaan itu membuat urapan Tuhan itu hilang? Pengkhotbah 10 ayat 1 dikatakan lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Lihat, lalat mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Kekecewaan itu membuat urapan dari Tuhan itu jadi basi, jadi busuk. Kalau kita bandingkan Yefta sama Yusuf beda, sama-sama dikecewakan sama keluarganya. Yefta nggak bisa menyelesaikan, nggak bisa bereskan. Sampai dia datang firman Tuhan katakan bahwa dia bawa perkaranya di hadapan Tuhan, baru di situ Tuhan berbicara. Yusuf dikecewakan, dijual sama saudara-saudaranya, mau dibunuh. Perlakuan saudara-saudara kepada Yusuf itu cukup keji, cukup kejam. Tapi ketika keluarganya datang di dalam Kejadian 50 ayat 19-21, Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut sebab aku ini kan pengganti Allah. Dia gak dendam sama keluarganya. Memang kamu telah merekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi jangan takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikian juga ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Lihat, sama-sama dikecewakan. Tapi Yusuf sudah berdamai dengan dirinya. Sudah selesai. Yefta, dia belum berdamai. Dia belum berdamai dengan dirinya. Ketika promosi Tuhan, ayo, pimpin kami. Pimpin kami. Dia gak berkata, oke aku pimpin kamu. Dia dengan kekecewaan, kamu itu yang nolak aku. Dengan gundel, akhirnya dia datang kepada Tuhan, bawa perkaranya Tuhan. Layakkah aku tolong mereka? Layakkah aku pimpin mereka? Mereka orang yang menyakiti aku. Tuhan berkata, pimpin mereka. Yang seharusnya, mau gak pimpin aku? Yes, aku mau. Sudah berdamai. Pemakaian Tuhan bisa langsung. Tapi ini takes time, perlu waktu. Kenapa? Karena harus bereskan hati dulu. Pulang dari tempat ini, saya berdoa. Setiap kekecewaan ditinggal. Setiap keminderan diselesaikan. Gak ada lagi orang yang minder dengan orang tuanya. Gak ada lagi orang yang minder dengan kehidupannya. Gak ada lagi orang yang minder dengan masa lalunya. Dengan keluarganya. Karena Yefta, karena Tuhan membuktikan
sekalipun Yefta lahir dari keluarga seperti itu, ujungnya dia tetap menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Jangan izinkan kekecewaan, keminderan ada di dalam hidup kita. Kalau kita punya kekecewaan terhadap seseorang, jangan lari. Selesaikan. Gimana caranya? Ya itu tadi, 70 kali 7 kali 7. Lihat wajahnya, ampuni. Lihat wajahnya lagi, terus ampuni. Sampai kapan? Ya sampai selesai. Sampai Anda selesai. Memang gak bisa melupakan, tapi tetap bisa mengampuni sampai berapa kali pun. Dan Tuhan tidak minta kita untuk melupakan, tapi Tuhan minta kita untuk mengampuni. Amin. Jangan izinkan kita keluar dengan hati yang masih kecewa. Kita bereskan di hadapan Tuhan, dan saya percaya keluar dari tempat ini, sebuah pengurapan yang besar ada di dalam hidupmu, dan pemakaian Tuhan yang sempurna ada di dalam kehidupanmu. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Angkat tangannya. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari saya undang semua bisa pakai berdiri. Aku sangka sejak dulu